Halo sahabat Kata Data, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang inisiator dari gerakan revolusi lokal, yaitu Raymond Chin dan juga Lutfi Ginanjar. Mereka berdua akan mengembangkan UMKM dan mengawal mereka hingga Indonesia Emas 2045. Kira-kira apa saja yang akan mereka lakukan, program kerja dan targetnya ke depan? Mari kita saksikan dalam wawancara Kata Data. Sebagai topi YouTuber, waktu itu tuh ngeriset tentang satu topik. Tentang kenapa bisa ada brand-brand yang berkembang secara pesat gitu. Nah ternyata itu tuh semacam kayak ngegali riset kalau lubangnya makin dalam. Habis makin dalam melebar. Di situ tuh kayak baru klik. Kayak, damn, ini problem gila banget. Sampai di riset ke makroekonominya, sampai di riset ke money flow-nya, kayak sebaliknya lokal tuh lagi kalah. Titik. Sebenarnya gitu doang. Nah, kalau dari gua, walaupun 7 tahun di UMKM, tapi tetap di sini gue butuh banget yang namanya Bro Raymond. Kenapa? Dia punya analitik yang the best. Lalu juga dari sisi kalau ngomongin soal konten YouTube-nya, ya memang itu yang dibutuhkan juga. Kenapa? Karena tadi aku sempat bilang ya, no viral, no justice. Segimanapun kita paham tentang UMKM, kalau nggak digemborkan, nggak digaungkan, nggak akan bunyi. Iya. Disitulah gue ngerasa sama Ray, oke, kita klop. Itu kita bisa saling isi. Dan benar, berjalan waktu kita ngediriin Yayasan Revolusi Lokal, gue akuin bahwa dia partner the best. Dua bulan lah jalan. Literally 2 bulan. Jadi awalnya dari YouTube video itu 3 bulan. Habis itu ketemu, cocok, langsung rasa klop. Berdasarkan pengalaman, hard skill, sama visi kita. Ya udah. Soalnya kalau misalnya kita ngebangun sesuatu yang inklusif, misalnya formatnya kayak non-profit ya, kayak yayasan ya, everyone wins. Ya. Asalkan setiap orang yang join memiliki visi yang sama. Betul. Karena kan itu core-nya. Jadi di pemaparan sebenarnya ada bilang juga kalau kita mau ngubah ke Indonesia ada 5K gitu. Dari kesadaran, kemauan, kemampuan, kesempatan, dan terakhir kepercayaan. Ya kan? Kalau misalnya kita bisa lengkapin 5 ini, hopefully nanti ke depannya ada banyak supporter-supporternya, mulai dari sponsor dana, sponsor jasa, mulai dari kayak support dari endorsement pemerintah, mulai dari platform. Pretty sure kita bisa lumayan membuat dampak yang positif ya untuk Indonesia. Jadi walaupun baru lah, terhitung kita 2 bulan. Tapi menurutku hitungannya bukan di soal baru atau tidak, tapi seberapa panjang yang sudah kita pikirkan dan kita rencanakan untuk masa depan ini. Nah, artinya apa? Dari waktu yang cukup singkat, kita bisa membuat planning. Oh, ini yayasan revolusi lokal, mau bantunya di mana, action plan-nya apa, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Sehingga waktu 2 bulan menurut kita cukup untuk kita bisa terus berlari kencang. Kenapa? 2 bulannya kita beda dengan mungkin 2 bulannya orang yang leha-leha. Kenapa 2 bulannya kita hampir tiap hari, tiap jam kita terus diskusi intens kan? Gue tidur 1,5 aja bro. Tidur kita sehari setengah jam lah pasti. Dan suara yang gue belum sebut harus ngomong dari betul. siang sampai sore. Nah, yang paling penting di kita klubnya adalah soal nasionalis. Ya. Raymond seorang patriot. Ya, begitupun dengan gue dari awal berkarir, salah satu tujuannya adalah bagaimana sekecil apapun yang kita bikin ini untuk berdampak buat orang lain. Kebahagiaan orang lain, UMKM terutama produk lokal itu jadi salah satu tujuan kita. Sehingga waktu 2 bulan nggak jadi tantangan, justru ini begitu cepat untuk kita nge-build semua ini. Oke. Nah tadi disebutkan juga ya sekarang itu revolusi lokal itu bentuknya yayasan non-profit. Tapi tentu masih butuh sponsor. Sejauh ini nih, boleh tahu nggak Mas? Udah ada sponsor nggak untuk melaksanakan tujuan? Oh ada. Boleh tahu nggak? Saya pribadi saya taruh ratusan juta. Semua perusahaan saya juga taruh, perusahaan yang satu lagi juga taruh. So far friends and family. Oke. Sebenarnya memang soalnya gini, kita nggak mau jadi entitas yang nggak walk the talk. Kalau misalnya kita percaya sama apa yang kita lakuin, ya kita taruh sendiri. Tuh. Mulai dari itu monetary doang. Tapi ada loss opportunity-nya. Kita kayak semi cuti lah dari masing-masing perusahaan. Yes, sampai semua orang protes. Iya, semua orang protes. Semua orang protes gitu. Lu kenapa fokus di revolusi, Pak?
Karena that's the why. Gak banyak yang ngeliat sebuah solusi atau gerakan berdasarkan kenapa ini harus exist. Kalau tadi kita berbicara soal spiritnya, DNA-nya itu gotong royong. Maka kalau DNA-nya gotong royong, pribadi kita pasti in charge untuk mengeluarkan. Nah, dalam hal ini pun katakanlah tadi donasi, sponsor dan sebagainya. Di samping kita pun material, tenaga, waktu segala macam itu kita dedicate. Lalu juga di luar itu tentu banyak yang support kita, ya mau itu dari kalangan stakeholdernya pejabat, artis, pengusaha. Kenapa? Balik lagi tadi, kita mendeliver ke orang bahwa DNA kita itu gotong royong. Yayasan, kenapa sih kita buat yayasan? Padahal kita masing-masing punya background company. Padahal kita bisa bikin ini menjadi perusahaan. We can make this a social enterprise, itu bisnis modelnya. Kita bisa bikin menjadi kayak koperasi kalau soal terakhir. Macam-macam gitu. Karena di saat satu visi memiliki arti atau kayak agenda yang lain, it cannot be 100% inclusive. Sedangkan sesuai dengan motto kita nggak mau berusaha menjadi solusi yang terbesar, tapi kita pengen mempersatukan dan tersebar. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa jadi wadah untuk masukin semuanya, walaupun itu sacrifice diri kita sendiri, dia mana semua kita ngelakuin. Because solusi udah banyak, nggak butuh gerakan baru lagi. Indonesia butuh aksi. Gitu loh. Nah, disitulah peran kita bahwa kenapa yayasan supaya gerakannya non-profit murni, anyone can join. Orang semuanya bisa join, orang semuanya bisa mengaudit. Bahwa apa yang kita lakukan benar-benar itu yang dideliver ke orang. Tidak serta-merta hanya memikirkan soal ekonomi. Balik lagi, misi kita adalah tidak memikirkan soal ekonomi saja, tapi juga peradaban kita ke depan. Akhir tahun ini kita bakal gelarin event exhibition brand lokal terbesar di Indonesia, sekitar 1 hektar lebih, in collaboration sama Snesco sama Jakpov. Tapi pas kita mulai berkolaborasi, kita bilang kayak gini, semua exhibition yang terjadi di Indonesia so far adalah consumer centric, ya kan? Consumer datang, mereka membeli brand lokal, which is already good enough. Gitu. Tapi pas kita masuk, karena kita kan 3 step, 3 mimpi yang berkesinambungan. Mimpi 1 harus punya sinambung ke mimpi 2. Konsumen yang nasionalis harus bisa bermimpi menjadi produsen. Jadi setiap event yang kolaborasi sama kita akan selalu ada ekosistem kewirausahaan, kita selalu ada ekosistem digital, official dari marketplaces akan selalu kita undang buat buka booth, dari pendanaan, hak merek, dan lain-lain. As it should. Karena banyak dari event-event gini yang banyak banget crowd-nya, imagine kalau misalnya 1% aja convert, gue jadi pengen punya ide bisnis, dan itu dampaknya gede banget. Itu paling pendek. Akhir tahun ini kita akan gelar event brand lokal gitu. Bagi mereka yang bergabung revolusi lokal, apa aja sih yang bakal mereka dapetin? Nah, ini yang sedang kita coba perdalam lagi, bahwa revolusi lokal tidak juga dipandang sebagai lembaga yang hanya mengadakan event. Kita memang akan berkesinambungan dari sisi program-program yang sudah kita buat. Contoh simpelnya adalah bagaimana kita bisa mengclustering UMKM. Posisi UMKM ini ada di mana sekarang ini. Dan ketika kita tahu posisinya ada di mana, maka kebutuhan mereka itu kita tahu apa kebutuhan. Sehingga kalau kita sudah tahu kebutuhannya, kita deliver mitra sesuai dengan kebutuhannya mereka. Nah, maka kalau ditanya apa sih yang akan mereka dapetin? Satu, tentunya bagaimana mereka punya satu ekosistem yang lebih luas. Oh, dia misalkan butuh edukasi, kita ada mitra edukasi. Dia butuh pendanaan, kita ada mitra pendanaan. Dia butuh scaling up, kita ada mitra inkubasi. Artinya dari stakeholder semua ini kita sebut sebagai hexahelix. Jadi semua stakeholder ada. Artinya revolusi lokal, kalau bahasanya ya, analoginya, saya pakai bajunya, kenapa baju seperti ini? Karena saya ingin revolusi lokal itu sebagai bengkel. Bengkel yang menyediakan spare part yang terbaik untuk UMKM. Oh, itu konsepnya? Itu konsepnya. Bagaimana mendeliver bahwa si revolusi lokal ini jadi bengkel menyediakan spare part yang sesuai dengan para UMKM. Revolusi lokal hadir, mitranya ada, kalian masuk, kita udah siapin. Karena di industri manapun ya, yang lebih susah daripada mendeliver solusi adalah diagnosa problemnya apa. Ini kan terjadi di industri kesehatan, ini terjadi di industri otomotif, ini terjadi. Diagnosanya itu lumayan susah, dan UMKM itu lumayan diverse. Jadi kemarin kita di-connectin sama engineer berbasis big data. Right? Soalnya kan ini semua kan ujung-ujungnya data. Gimana cara kita nge-clustering UMKM itu untuk mereka mendapatkan mitra yang terbaik. Dan harapannya sih sebenarnya
visi gede kita ya, we want everything to be free sebenarnya. Cuma kan kita tahu itu nggak selalu selamanya jadi sustainable business model. Buat kita, ini harus bertahan minimal sampai 2045. Minimal kalau buat kita. Karena di saat Indonesia emas kan pertanyaan gedenya satu, siapa yang bakal menikmati perkembangan ekonomi kita? Kalau misalnya kita nggak kawal sampai 2045, sia-sia. Dan memang perannya kita sebagai inisiator dan co-inisiator, ada Alvin juga sebagai ketua yayasan, they're all very committed untuk kayak gimana caranya ke depannya. Walaupun nanti for sure sih pasti ada hambatan, pasti ada masalah, event ini aja banyak hambatan. Tapi ya selama kalau why-nya itu kuat, I think we'll figure out a way. Contohnya apa yang kita lakuin hari ini di event ini tuh nothing short than pushing through what's impossible sebenarnya. Kita semua bahkan tampung semua UMKM dari klasifikasi terbawah. Kenapa? Makanya tadi yang one step yang kita lakuin di awal adalah mendiagnosa, mengklasterkan. Ya, bahwa ini ada klasternya UMKM ada di mana. Sehingga gini, kenapa kita tidak mengambil ceruk yang UMKM-nya udah sustain katakanlah. Karena yang mesti kita angkat begitu banyak, 64 juta. 90%-nya mikro, nano, yang masih kecil. Ya, tukang bakso apa segala macam. Yang mereka pun sebetulnya perlu didiagnosa apa kesulitannya untuk scaling up. Nah, ini yang memang kalau kita berbicara revolusi lokal, inklusif. Artinya tidak memandang ini UMKM-nya seperti apa. Semua UMKM berhak menikmati fasilitas yang disiapin oleh revolusi lokal. Mungkin cara paling simpel jelasin ya dalam analogi. Dan itu kayak satu tempat revolusi lokal nih, masuk, keluar, sambungin, masuk, keluar, sambungin, masuk, keluar, sambungin. Jadi kayak pisah. Iya, bukan menjadi solusi yang terpisah kan? Jadi mempersatu yang tersebar. Soalnya solusi itu banyak banget, kayak ribuan loh mitra-mitra pelatihan, ribuan mitra-mitra pendanaan, bang. You know how much plafonnya untuk kayak pendanaan? It's a lot. Tapi kenapa nggak maksimal? Simpel ya, belum dipersatukan. Ya harapannya sih kita kayak gitu. Kita lumayan simpel sih, karena kenyataannya pahlawan UMKM itu bukan kita. Jadi itu statement bilang selama ini kita bohong, kita sengaja lempar kayak umpan di marketing kita. Karena kalau misalnya kita bisa klaim kita pahlawan, then we are the problem. Kita percaya bahwa ada satu solusi untuk solve semua masalah. Pahlawan adalah siapa? Stakeholdernya yang bisa mempersatukan dengan tujuan untuk majuin industri lokal. Bahkan ada Pak Badri Waluyo ya tadi datang sama beberapa pengusaha-pengusaha lain. Karena kan setiap orang sumbang dengan cara yang berbeda-beda. Karena kita membangun platform teknologi, nah mungkin kita bisa berguru atau meminjam. Ini boleh nggak pinjam gitu misalnya tech timnya untuk kayak kita ngebangun platformnya gitu. Hal-hal kecil lagi. Ya, kalau boleh nambahin nih satu. Jadi revolusi lokal layaknya sebagai orkestrasi. Revolusi lokal itu yang menjadi orkestrator. Bagaimana kita membuat wadah, orang datang, kita yang mengorkestrasikan. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana manajemen baru dalam sebuah perusahaan ataupun dalam bentuk yayasan apalagi. Nah, sehingga ketika kita menjadi orkestrator, orang masuk, orang ini ketika keluar nyanyinya sama. Ya, orang mau main gitar, mau main biola, mau main musik, ya. Ketika mereka punya orkestrator, maka mereka akan jadi sebuah orkestrasi yang benar. Nah, disinilah peran revolusi lokal. Ya, tadi analoginya bahwa kita tidak membuat yang terbesar, tapi menyatukan yang tersebar. Kenapa bisa bahwa non UKM pun bisa gabung? Karena ada pentahelix tadi. Pentahelix itu apa? UMKM, pemerintah, media, lembaga pendidikan, ya, lembaga keuangan. Nah, ini semua bergabung, sehingga singkatnya ini wadah buat semua orang, termasuk pribadi. Kenapa? Karena sifatnya yayasan membuka donasi, pribadi tiba-tiba ada cendekiawan yang mau ngasih, silahkan, kita sangat terbuka. Kita coba tes market kemarin, artinya kita juga membuka solusi, karena sebelum acara ini dimulai, sebelum kita launching, kita sudah membuat piloting beberapa. Karena kayak gini, mungkin cara jelasinnya, gua kan CEO Sempreneur. Database bisnis yang terdaftar sama kita tuh sekitar 3.000 sampai 5.000. Tapi itu dalam waktu pendek dan klasifikasinya sebenarnya sedikit lebih kecil ke menengah gitu loh, yang omsetnya berjuta. Nah, sebenarnya sahab ini juga the whole career udah berapa ratus? 350-an ribu UMKM. 350.000. So sebenarnya the problem atau kayak bukan kita mencari UMKM karena we have the database kan. Cuma gimana cara kita bangun sistem klasifikasinya itu. Nah itu lagi dikerjain sama sistem designer. Simpelnya gini, bengkel tidak mencari motor yang rusak.
tapi motor rusak datangnya ke bengkel. Oke. Ya. Kok keren sih cerita storytelling ini? Disitulah sebenarnya revolusi lokal. Nah, tiap orang beda-beda. Kalau gua ya dari aspek ekonominya, misalnya GDP to GNP, ya kan? Gua nggak mau net foreign income from board-nya itu makin selisihnya makin gede, makin gede. Itu menunjukkan sign yang sangat buruk gitu loh. Kalau kita bilang negara maju, dan negara maju itu harusnya nggak ada alasan untuk bisa naikin gross nasionalnya, ya kan? Kalau misalnya negara berkembang, fair, ya kan? Karena asing masih harus tetap nge-carry gitu loh. Oh sih, sesimpel positif. Dan lagi di tren yang sampai di tahap warga kita bisa make money di luar negeri gitu loh. Karena kan pas kita bikin level klasifikasinya ini masih draft awal ya. Pas kita bikin standarisasi produk UMKM biar mereka punya label. Kualitas produk, layanan pasca jual, branding, yang terakhir kemampuan ekspor. Sampai ekspor. Soalnya it's not complete untuk nge-solve the whole local economy kalau misalnya kita nggak ngomong sampai ekspor. Karena kan selisih itu dimunculkan karena ada asing di sini menghasilkan sesuatu. Harus ada WNI di sana yang itu. Amerika tuh bangga banget sama GNP-nya. Nyatanya kan inovasi mereka tuh selalu mancanegara. Mereka selalu dapat duit dari negara-negara masa kita kan. Yang bikin gue galau soal target adalah ini semua balik lagi ke seberapa banyak support. Kalau misalnya kita somehow dikasih sekian, we can make the platform in 3 months. Dan kita bisa menyalur 10.000 sampai 10.000 UMKM setiap hari, setiap bulan. Tapi kalau misalnya kita running bootstrap yang sekarang, it will take a bit longer. Tapi nggak apa-apa, kita jalan aja terus gitu. So far, kita masih self-funded, yang penting timnya semua bisa dibayar, semua bisa planning, and hopefully beberapa dari ide-ide kita bisa di-support dari sana. At this point, karena masih tahap awal, beggars can't be choosers. Kita terima manapun gitu loh, atau bahkan yang spesifik mau ke mimpi tertentu, misalnya untuk event atau misalnya di platform digitalnya. Misalnya gini, what's unique soal kita, ini baju, sepatu sama jam, dan a lot of local brands itu tuh mau offer untuk bikin limited editionnya gitu loh, dan beberapa persen atau bahkan semua dari profitnya mereka itu disalurkan untuk donasi. Jadi kan kita ada bisnis model yang lumayan unik gitu. Cuma ini hal-hal yang tiba-tiba muncul. Analoginya gini, belum ada yayasan yang bisa dibilang mentalnya kayak startup. Gimana cara kita always bisa pivoting bisnis model, pokoknya selama itu kita jualan ya gas. Ya. Gimana analoginya apa? Kalau dari gue gini ya, yayasan ini didirikan bukan karena melihat seberapa banyak donasi yang akan masuk, tapi seberapa panjang perjuangan yang akan kita lakukan. Nah, artinya ketika itu yang menjadi pemahaman kita membuat yayasan ini, donatur itu bisa dengan sendirinya datang atau justru kita yang menjemput mereka. Contoh simpel, bahwa kenyataannya hari ini sebelum revolusi lokal semasif yang akan terjadi, donatur itu sudah pasti ada. Ya, kenapa? Karena mereka juga percaya sama mimpi kita. Mereka percaya sama apa yang akan kita lakukan. Nah, artinya kepercayaan itu yang akan kita tularkan kepada orang, bahwa ketika ada donasi masuk, pendanaan masuk, 100% revolusi lokal akan setransparan itu dan akan memberikan impact yang sesuai harapan mereka. Oke. Berarti kalau mungkin aku boleh rekap ya, mungkin jangka pendek masih fokus ke UMKM dan pendanaan dulu atau fokus utama gitu? Kesadaran, kemauan, kemampuan, kesempatan, kepercayaan. Kesadaran dulu deh. Mimpi satu kan, kita tetap perlu bikin ini berkelanjutan. Ya kan, Voices, kita akan kerjasama dengan lebih banyak duta, kita akan bikin eventnya jalan. Karena, apa tadi? No viral, no justice. No viral, no justice. Nah, kira-kira gitu. Baru nanti kita selanjutnya. Kemajuan teknologi digital memang suatu keniscayaan untuk kita tahan, ya, karena itu sudah pasti berkembang terus. Jangankan salah ngomong, bukan nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Ya, intinya nggak bisa ditahan. Nah, kalau kita ngomong tadi apakah Facebook atau segala macam, perusahaan di Indonesia pun pasti melakukan. Ya,
yang terbaru ya kita tunggu lah, nanti pasti ada sesuatu giant di Indonesia yang pasti juga mengeluarkan hal yang sama. Nah cuman kita menyikapinya bahwa kita tidak pernah di revolusi lokal, walaupun kita menggemborkan lokal, kita tidak pernah dan tidak mau untuk mengkampanyekan bahwa harus membenci asing. Oh, kita bukan membenci asing. Ya. Itu very important. Orang yang membenci asing itu menurut gua agak kurang pintar. Nanti bisa dijelaskan. Artinya kita tidak sama sekali menyuruh orang untuk membenci asing. Nah, tetapi kondisinya adalah menjadikan wadah untuk mereka supaya cepat beradaptasi. Dengan adanya teknologi, TikTok Shop, apa segala macam. Mereka harus pandai untuk terus adaptasi agile terhadap kemajuan teknologi. Yang kedua, kalau kita sikapi bahwa adanya TikTok Shop yang bukan itu, diregulasikan. Ya, terus juga ada nanti yang lain sebagainya. UMKM di kita mesti pandai untuk mengikuti itu. Karena segimanapun kita mau bersikeras untuk itu tidak supaya ditutup, ya inilah kenyataan bahwa digital begitu pesat. Oke. Pertama, disclaimer, kita nggak mau membenci asing. Karena kalau kita lihat negara-negara maju, hal yang terjadi adalah asing masuk ke negara itu, inovasi dan teknologinya masuk, terjadi transfer knowledge, terjadi re-innovation, di mana negara itu bakal maju dengan sendirinya. Kalau misalnya nggak ada campur tangan asing, it's very slow the process. Bisa namanya organic innovation, itu nggak bisa terjadi. Jadi kita kan lagi kejar-kejaran sama situasi global on two things, technology and economy. Ya, jadi kejar di analisa tuh udah nomor 4 ini analoginya udah kayak, oh kita bakal nikah tanggal segini, jadi pressure gitu. Kita nggak bisa kayak pakai strategi kita sendiri gitu. Tapi digitalization nggak bakal nunggu siapapun gitu. AI, machine learning, data, ya itu tuh nggak bakal nungguin siapapun. Pertanyaannya, 60% dari GDP kita itu yang bahasa gue pribadi ya, non-digital natives gitu. They can be digital adapted, digital immigrant, tapi nggak native gitu. Nah pertanyaan gini, tujuan digital adalah supposed to be membuat hidup manusia lebih efisien, lebih efektif gitu loh. Tapi jangan sampai kalau misalnya ada kereta yang lebih cepat, yang lama ditinggalkan. Jadi sebenarnya itu yang mau coba kita push juga, itu salah satu mimpi. Itu mimpi kedua di revolusi lokal. Itu membuat produsen itu bisa catch up, level up kan. Salah satunya itu klasifikasinya. Kalau misalnya bisa we can connect the right UMKM sama the right mitra, which banyak banget di Indonesia, ribuan. Ya mereka pelan-pelan bisa catch up digitalisasinya gitu. So it's not a good thing or a bad thing, it's a thing yang mau nggak mau harus dipahami. Digital economy itu bakal jadi key driver. So far untuk negara maju kayak Tiongkok, digital economy-nya kan 30% atau 40% ya kalau nggak salah. Itu gede banget sih. Kalau gue ngerasa kayak gini, ini statementnya siapa ya nih Pak Menteri juga? Kayak mayoritas dari usaha kita itu berusaha untuk survive. Beda kalau misalnya berusaha untuk berinovasi. It's two different reason kenapa orang melakukan bisnis atau mereka berdagang misalnya. Dan the fact bahwa UMKM kita 60% dan mereka secluded dari digital, itu sama kayak fakta kenapa Indonesia nggak resesi kemarin dulu. Karena ada YouTuber yang ngomong, nggak tahu siapa. Karena harusnya tuh ekonomi udah interconnected, tapi Indonesia nggak se-connected itu. Secara impor-ekspornya kan kontribusi GDP-nya cuma sekian. That's why nggak keseret gitu kan. Ini tuh kayak blessing in disguise. The fact bahwa kita gaptek, makanya kayak kita tahan badai gitu. Malah kalau misalnya mereka udah digital savvy, mungkin udah naik turun tuh gitu. Jadi blessing in disguise. Coba kan kita nggak bisa berharap hoki ini selamanya kan. Karena at one point digital bakal mengejar. Government juga udah inisiatif e-gov-nya. Kemarin gue diundang sebagai salah satu dewan pakarnya. Ya, harus bisa memotivate mereka untuk level up. At least kesadaran dulu deh, sampai kemauan. Kalau udah sampai kemauan, tinggal a matter of siapa yang bisa kasih mereka kemampuan. Gimana? Tidak akan ada kabar baru dari masa lalu atau kabar pasti dari masa depan. Oke, cukup clear. Ya. Gue pengen bisa jawab kayak gitu, kayaknya YouTube. Kalau gue bisa, YouTube gue jadi views-nya dikit biasanya. Karena udah selesai, beres 4 detik gitu. Artinya nih, mau nambahin dikit. Kenapa tidak ada kabar baru dari masa lalu dan kabar pasti dari masa depan? 3 tahun karena COVID, jebret.
dikira kita mau take off kemarin. Tapi ternyata begitu ada isu predatory pricing, dumping, justru mereka collapse-nya lebih daripada ketika pandemi. Ya, artinya tidak ada kabar pasti dari masa depan. Yang harus dilakukan adalah UMKM ini terus berinovasi. GDP boleh tinggi dari UMKM, tapi kita perlu lihat bahwa inovasi di UMKM akan sejauh apa. Maka pemerintah, kami, semua orang yang peduli terhadap UMKM, bagaimana mengedukasi ini supaya tidak nyaman dengan dirinya saat ini. Karena kalau kita melihat masa depan, ini nggak pasti bahwa kuncinya dari inovasi. Gue pernah, ya ini buat terakhir juga ya. Gue pernah dikasih petua sama Pak Sandi pas dulu banget podcast, bukan yang sini. Dia bilang kayak gini, Raymond, sometimes bukan masalah nggak bisa, tapi nggak mau. Gitu. Jadi memang ada challenge-nya itu barrier. Not everyone wants to be a big entrepreneur yang pengen inovasi sebuah produk. Gitu. Jadi challenge pertamanya ya gimana cara bikin mereka mau dulu. Maka itu kesadaran sama kemauan itu bukan sesuatu yang diremehin. Soalnya orang ngerasa kayak konten apa mana senyatanya. If done correctly and executed perfectly, nggak ada kata perfect lah. Nicely, it makes a big dent. Itu benar-benar kalau sampai di tahap bisa mengubah ideologi mereka yang pertama mereka nggak percaya jadi mereka percaya. Nggak usah ngomongin kelas selanjutnya, they'll figure it out. So we believe in the power of content. Karena gue YouTuber, karena gue udah first hand ngerasain satu video bisa melakukan apa. Imagine kalau misalnya 100 juta lebih, lu namanya gue terkenal semua diajak foto tadi. Ya semoga ini bisa bersuara terus ya dan berlanjutan sampai 2045. Kira-kira kayak gitu. Kelompok mungkin bukan cuma surviving, tapi sekarang udah facing ya gitu. Yes, benar. Mungkin itu aja Mas yang aku mau tanyain sore ini. Thank you banget buat waktunya. Thank you. Itu tadi perbincangan Kata Data dengan dua orang inisiator gerakan revolusi lokal, yaitu Lutfi Ginanjar dan juga Raymond Chin. Semoga dengan adanya gerakan revolusi lokal ini semakin banyak UMKM yang termotivasi dan juga tergabung dengan stakeholder lainnya. Saksikan terus wawancara Kata Data lainnya. Kata Data, kalau bicara pakai data.